Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 6, subtema 4, pembelajaran 3. Ya, sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pada pembelajaran hari ini, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks yang memuat ukuran massa benda, siswa dapat menyebutkan ukuran massa benda yang satu lebih besar daripada benda yang lain dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks yang memuat ukuran massa benda, siswa dapat membandingkan massa dua benda dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan benar. Ada beberapa pelajaran pada pertemuan sebelumnya yang terkait dengan pelajaran hari ini. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penggunaan tanda tanya, yaitu kalimat tanya diawali dengan kata tanya, dan pada akhir kalimat terdapat tanda tanya. Di pelajaran sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang membandingkan dua massa benda. Saat membandingkan dua massa benda, kita memperhatikan nilai dan satuan massa bendanya. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, tentang penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Mari kita baca teks berikut. Kamu juga harus membuka buku tematikmu ya, dan kita baca bersama. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Pada teks ini dijelaskan ada keluarga yang sangat gemar menanam, yaitu keluarga Dayu. Di halaman rumahnya terdapat tanaman bunga, dan di belakang rumahnya terdapat tanaman buah dan sayur. Mereka tidak hanya menanam tanaman itu saja, tetapi mereka juga merawat tanaman itu. Cara merawatnya yaitu dengan diberi pupuk secara teratur dan tanaman disiram setiap hari. Tidak lupa juga mereka membersihkan tanaman pengganggu di sekitar tanaman mereka, seperti rumput. Oleh karena itu, rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Anak-anak juga bisa mencontoh Dayu agar rumah kalian terlihat asri dan bersih dengan cara menanam tanaman di sekitar rumah kalian. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya? Kita bisa lihat kembali 4 aturan penggunaan kalimat tanya di samping. Coba kalian baca dan ingat kembali ya. Masih ingat kan? Saat membuat kalimat tanya, kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Ya, sebelumnya juga ini sudah dibahas di pembelajaran 1. Ada 5 kata tanya yang bisa kita gunakan, yaitu siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa. Ayo berlatih. Buatlah kalimat tanya berdasarkan teks tadi. Teks tentang keluarga Dayu yang gemar menanam. Pada slide pertama. Ya, pada saat membuat kalimat tanya, gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Itu tadi yang perlu kalian perhatikan saat membuat kalimat tanya. Contoh, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga?
Ya, ini contoh kalimat tanya yang kita buat berdasarkan teks tadi. Bisa juga apa saja yang diperlukan untuk merawat bunga? Jika sudah paham, buatlah satu kalimat tanya tentang teks Dayu yang gemar menanam pada slide pertama tadi. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang kreasi bunga hiasan dari bahan buatan. Sekarang perhatikan gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini. Di situ ada gambar A, B, dan C. Terlihat pada gambar A, B, dan C terbuat dari bahan yang berbeda. Amati kembali gambar kreasi hiasan berikut. Kira-kira bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kreasi hiasan itu? Untuk karya hiasan A, bahan yang digunakan adalah plastik berwarna, benang, dan tangkai. Untuk karya hiasan B, bahan yang digunakan adalah tisu, pita, dan tangkai. Untuk karya hiasan C, bahan yang digunakan adalah kertas manila atau kertas origami dan lem. Ya, itu tadi bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan seperti gambar ini. Ya, di sini ada cara membuat salah satu karya hiasan tadi dari tisu. Yang pertama, kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Setelah itu, dilipat kertas tisu, diikat ujungnya menggunakan benang. Ya, ini adalah salah satu cara membuat karya hiasan dengan berbahan tisu. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang membandingkan masa dua benda. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang berisi mangga berikut. Di situ terlihat pada keranjang pertama, mangganya memiliki massa 5 kg. Dan pada keranjang kedua, memiliki massa 15 kg. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Mangga 5 kg tadi dimasukkan ke dalam kantong plastik dan setiap kantong plastik bermuat 1 kg mangga. Sehingga terdapat 5 kantong plastik mangga. Ayo berlatih. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada soal-soal berikut. Ya, pada soal ini kita membandingkan dua massa benda ya. Ingat kembali, saat membandingkan dua massa benda, kita memperhatikan nilai dan satuan massa benda itu. Satuan massa benda yang kita bandingkan haruslah sama. Nomor 1, 5 kg dengan 1 kg. Ya, di sini tanda yang cocok adalah tanda lebih besar. Karena 5 kg lebih besar dari 1 kg. Nomor 2, massa benda 25 ons dengan 2 kg. Ini terlihat masih berbeda satuan massa bendanya. Ya, kita bisa mengubah satuan 25 ons menjadi kilogram. 10 ons sama dengan 1 kg. 25 ons sama dengan 2,5 kg. Ya, 2,5 kg lebih besar dari 2 kg ya, sehingga 25 ons lebih besar dari 2 kg. Nomor 3, massa benda 40 ons dengan massa benda 4 kg. 40 ons sama dengan 4 kg. Sehingga di sini tanda yang tepat kita bisa menuliskan tanda sama dengan. Jadi 40 ons sama dengan 4 kg. Nah, coba kerjakan dua soal berikut. Ingat, sebelum membandingkan dua massa benda, kalian harus menyamakan dulu satuan massa benda itu.
Iya, adapun kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama, tanda tanya pada kalimat ditemukan pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, ukuran massa benda yang satu lebih besar dari benda yang lain dapat diketahui dengan memperhatikan nilai dan satuan benda yang telah diketahui beratnya. Yang ketiga, ukuran massa dua benda dapat kita bandingkan dengan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Yang keempat, bahan yang digunakan pada kreasi bunga hiasan diantaranya plastik, tisu, dan kertas origami. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.